Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi pembelajaran daring perawatan dan perbaikan peralatan audio dan video atau PPPAV. Kali ini kita akan membahas analisa problem solving. Apa sih yang dimaksud analisa problem solving? Baiklah, silakan simak materi berikut ini. Jadi yang dimaksud dengan analisa problem solving adalah menganalisa pemecahan masalah. Jadi semisal kita menghadapi sistem elektronik yang kompleks atau kerusakan yang berulang, terus cara sebelumnya belum cukup. Jadi kita perlu cara atau metode yang lebih canggih lagi atau teliti. Nah, untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Di sini ada beberapa analisa untuk problem solving. Yang pertama adalah analisa kegagalan. Jadi menganalisa kegagalannya sampai sejauh mana. Terus menganalisa sinyal. 3, menganalisa logika. Keempat, diagnosa rutin. Dan terakhir adalah diagnosa dengan program komputer. Jadi apabila kita ingin memecahkan masalah dengan menganalisa, maka analisa inilah yang nanti kita pakai. Jadi ada analisa kegagalan, analisa sinyal, analisa logika, diagnosa rutin, diagnosa dengan program komputer. Nah, itu adalah analisa problem solving dalam pelacakan kerusakan perangkat elektronik. Ya, memang rumit. Jadi rangkaian makin kompleks, analisisnya memang makin rumit. Nah, sekarang kita bahas analisa yang pertama, yaitu adalah analisa kegagalan. Jadi metode analisis kegagalan digunakan ketika kegagalan berulang pada suatu rangkaian dan menekankan pada penyebab kerusakan daripada kerusakan komponen perangkat itu sendiri. Jadi kita analisa kegagalan itu maksudnya adalah kita menganalisa kegagalan tersebut pada perangkat elektronik secara berulang. Jadi rusaknya itu lagi. Maka kita coba analisa kegagalannya sampai sejauh mana. Nah, 3 langkah penting dalam analisa kegagalan yaitu analisis cara kerja rangkaian. Jadi kita sudah mengerti tidak cara kerja rangkaiannya. Apakah benar cara kerja rangkaiannya seperti itu. Terus kemudian melakukan pengukuran. Pengukurannya sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir adalah mempelajari data produk. Jadi terkait dengan produk elektronik, data dan spesifikasinya seperti apa sih? Nah, itu adalah analisa kegagalan. Bingung? Memang kebingungan adalah awal bencana. Jadi nggak usah bingung. Analisa selanjutnya adalah analisa sinyal. Jadi metode analisis sinyal dapat membantu dalam membuat analisis. Bila sinyal yang Anda amati dapat memberikan petunjuk tentang lokasi kerusakan. Nah, metode ini biasanya memerlukan sebuah osiloskop untuk melihat sinyal tersebut. Atau peralatan lain yang dapat memvisualisasikan sinyal. Jadi di sini contohnya adalah kita menganalisis sinyal itu dengan menggunakan perangkatnya yaitu adalah osiloskop. Jadi osiloskop di sini fungsinya adalah untuk melihat atau menganalisis sinyal. Kadang perangkat tersebut seolah-olah benar, tapi setelah kita cek sinyalnya kok cacat seperti itu. Analisis sinyal tanpa alat bantu akan membingungkan. Sekali lagi, nggak usah bingung. Kemudian analisa logika. Analisis logika terbatas untuk rangkaian digital dan dapat menangani analisis dari yang paling sederhana, pengujian bit per bit, dan dengan menggunakan peralatan otomatis penganalisis logika. Metode ini menggunakan sinyal digital 1 dan 0 untuk menentukan fungsi logika yang mengalami kerusakan. Jadi yang disebut dengan analisa logika adalah apabila perangkat tersebut sudah bukan perangkat murni elektronik, tapi sudah
gabungan kompleks dengan misalkan program komputer. Maka mau nggak mau analisanya harus dengan menggunakan logika. Logika di sini adalah logika komputer. Jadi analisis dengan logika. Selanjutnya adalah analisa gangguan. Contohnya di sini adalah rangkaian satu daya atau rangkaian power supply. Nah, di sini sudah ada tabel yaitu gejala dan kesalahan. Contoh di sini, gejala kerusakan trafo atau transformator. 1. Output DC 0 dan tegangan sekunder tidak ada. Jadi tegangannya itu diukur, DC-nya 0 dan sekundernya tegangannya nggak ada. Kesalahannya apa? Rangkaian input AC terbuka atau sikring putus. Terbuka itu artinya belum dihidupin atau saklarnya putus. Maksudnya seperti itu. Kedua, gejalanya adalah output DC rendah dan transformator putus. Kesalahannya lilitan trafo primer dan sekunder hubung singkat. Jadi setelah dicek ternyata trafonya, gulungan atau lilitan primer dan sekundernya hubung singkat. Nah, hubung singkat ini biasanya faktornya terlalu panas sehingga meleleh. Terus gejala kerusakan penyearah. Kalau tadi gejala kerusakan transformator, ini gejala kerusakan penyearah atau dioda penyearah. Output DC rendah dengan ripple 50 Hz. Nah, kesalahannya rangkaian dioda penyearah terbuka. Kemudian sikring putus harus lebih, tapi trafonya masih benar. Rangkaian dioda hubung singkat, berarti diodanya rusak. Rangkaian bekerja baik, tetapi output DC rendah dari yang seharusnya. Misalkan harusnya 12 volt, ini turun jadi 5 atau 6 volt misalkan. Kesalahannya tahanan dioda terlalu besar, tegangan jatuh saat forward besar. Berarti dioda juga mengalami kerusakan. Kemudian gejala kerusakan filter kapasitor atau elko. Output DC rendah dengan level ripple tinggi, regulasi sangat jelek. Kesalahannya filter kapasitor rangkaian terbuka atau kapasitornya tidak terhubung. Kemudian gejala selanjutnya pada filter kapasitor adalah sikring putus. Otomatis filter kapasitor hubung singkat. Jadi outputnya kok nggak ada tegangan, putus, ternyata faktornya karena elko-nya hubung singkat atau rusak. Dan terakhir output DC rendah dengan naiknya level ripple regulasi jelek. Kesalahannya atau kemungkinannya adalah filter kapasitor bocor atau elko bocor atau rusak. Nah, ini contoh analisa gangguan pada rangkaian satu daya. Gejalanya seperti apa, kesalahannya seperti apa. Jadi ini yang disebut dengan menganalisa gangguan. Selanjutnya diagnosa rutin. Diagnosa rutin merupakan kegiatan pemeliharaan. Panduan pemeliharaan dapat mengacu pada masing-masing manual peralatan. Manual pemeliharaan dapat berupa daftar checklist, tabel diagnostik, atau juga ada yang berupa diagram alir. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Sistem yang akan dianalisis dalam sebuah contoh ini misalnya adalah sebuah regulator atau power supply regulator. Jadi diagnosa rutin itu adalah sebenarnya diagnosa pemeliharaan. Jadi rutin yang dilakukan pada saat pemeliharaan. Nah, untuk manual pemeliharaannya atau manual perbaikannya bisa dalam bentuk diagram alir. Nah, ini contohnya diagram alir manual perbaikan power supply regulator. Coba kita lihat di sini pertama untuk diagram alirnya, kenali gejala kerusakan. Kemudian sistem tidak bekerja, tampilan digital off, diduga telah terjadi kerusakan pada satu daya. Jadi untuk mengenali gejala kerusakan, setelah dihidupkan ternyata
display digitalnya off atau tidak menampilkan tulisan. Terus on kan saklar power, lihat lampu indikator satu daya. Kemudian pada saat di on kan, ternyata indikator satu dayanya lampu menyala atau tidak. Di sini nanti kalau menyala berarti ikuti langkah yang sebelah kanan. Kalau tidak menyala atau mati berarti ikuti langkah ke bawah. Contohnya di sini misalkan lampu indikatornya menyala, maka ukur output DC dari blok trafo dan penyiarah. Kemudian langkah selanjutnya lagi. Dan apabila lampu tidak menyala, maka periksa sikring utama. Kemudian langkah selanjutnya. Nah, inilah salah satu contoh manual perbaikan dalam bentuk diagram alir yang biasa kita sebut adalah diagnosa rutin. Dan yang terakhir, diagnosa program komputer. Jadi program diagnosa komputer digunakan untuk mengetes semua bagian komputer dan membantu menentukan hardware atau software yang rusak. Self-test program ini dapat digunakan hanya jika beberapa bagian esensial atau penting pada komputer seperti power supply, CPU, bus, dan memory device atau disk yang memegang tes program beroperasi secara benar. Jadi semua komputer dilengkapi dengan sejumlah program. Nah, beberapa di antaranya diperlukan dalam sistem dan disebut dengan operating system. Beberapa di antara sistem operasi berfungsi untuk pemeliharaan, seperti mereset register, membersihkan memori sementara, dan melakukan track secara umum pada pengoperasian komputer. Jadi yang disebut dengan program diagnosa komputer adalah program komputer dibuat untuk mendiagnosa dari perangkat hardware atau software itu sendiri. Nah, ini bisa diterapkan pada pelacakan kerusakan perangkat elektronik. Seperti itu. Setelah kita mempelajari beberapa diagnosa, nah ini salah satu perangkat diagnosa. Yang terakhir tadi kan komputer. Terus ada juga osiloskop untuk mendiagnosa sinyal. Terus ada juga untuk melihat gejala dan kerusakan, yaitu adalah multitester. Jadi kalau kita lihat secara teori memang bingung, tapi nanti pada prakteknya untuk menganalisis sebuah rangkaian elektronik atau sebuah perangkat elektronik sebenarnya cukup mudah. Hanya tinggal kita lihat saja yang dibutuhkan seperti apa. Seperti itu. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.